Ya, teorinya kan begini. Kalau namanya keterlibatan pasal 55, kan ada konsepnya tuh pasal 55 sama 56 kalau KUHP-nya. Tapi kalau di apa namanya Undang-Undang Tipikor sendiri itu di pasal 5 ada namanya tindak pidana korupsi pasif. Makanya cuman harus dilihat ini ceritanya itu sebetulnya apakah Sandra Dewi ini dari awal sudah mengetahui memang lakinya ini si Harvey Muiz ini melakukan hal yang dituduhkan. Artinya dia ada permainan apa di PT Timah. Tapi dari timelinenya sendiri yang dari tahun 2016 sampai tahun 2022, kalau pakai nalar logika manusia biasa tidak bisa dibantah selama itu kalau misalnya tidak mengetahui sama sekali, itu agak mustahil kan begitu. Nah, makanya saya pernah di wawancara sebelumnya saya akan menyatakan bahwa tergantung penyidiknya dan fakta-fakta di lapangan, apakah Sandra Dewi ini keterlibatannya secara pasif atau dia sudah mengetahui dari sejak awal bahwa sebetulnya dia itu turut terlibat juga ya di pasal 345 TPPU. Ada juga yang bilang ke saya, kenapa nggak bisa dimiskinkan? Ya saya pikir tergantung dari penyidik, karena saya kan bukan penyidik, saya kan apa namanya praktisi hukum. Saya melihat kekuatan dari urutan penyelidikan dan penyidikan dari Kejaksaan Agung sudah sangat baik sekali. Dia urut dari direktur-direkturnya diperiksa, kemudian terakhirnya ya yang swasta, dan kemudian pasti yang paling akhir dan paling pamungkas adalah bohirnya. Nah, kemarin ada tersangka ada calon tersangka yang sudah diperiksa-periksa. Ada tersebutlah RBS, RBT dan whatever. Terus ada temannya Helena Lim juga yang di situ yang bakal di ini. Nah, tapi menurut saya kita nggak boleh mendahului hasil pemeriksaan. Yang paling penting kita melihat bahwa yang namanya korupsi yang dituduhkan dan didalilkan oleh Kejaksaan Agung ini 271 triliun tidak semata-mata hasil kejahatan yang langsung dari tindak pidana korupsi sendiri, tapi itu adalah implikasi atau akibat dari hasil korupsinya terhadap lingkungan, terhadap implikasi perekonomian negara, kemudian masyarakat sekitar, kemudian penerimaan pajak dan lain sebagainya. Perkara ini sudah cukup fantastis dengan angka yang disebutkan dan didalilkan itu 271 triliun. Itu fantastis. Itu satu hal. Nah, ketika pemeriksaan ada Crazy Rich, kemudian ada Harvey Muiz yang notabene pas nikahnya dengan Sandra Dewi aja kayak dongeng di Disneyland. Ya saya pikir memang Indonesia itu penuh dengan kejutan-kejutan. Ya kita tunggu aja kejutan berikutnya. Apakah Kejaksaan Agung berani menetapkan pihak-pihak yang memang dinyatakan dan atau dipatut diduga bersalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini kan ya kalau dikait-kaitkan atau pakai ilmu cocokologi, kemungkinan besar ketika diperiksa itu dia untuk mengkonfirmasi sebetulnya kamu tahu nggak sih itu duit di situ tuh di dalam kediaman kamu itu duitnya siapa, asal muasalnya siapa. Itu logikanya. Karena come on man, berapa tahun dia nikah, ada duit berseliweran di rumahnya, masa lo nggak tahu sama sekali? Impossible lah. Kalau saya berposisi sebagai penyidik, kemungkinan besar memang selain pasal 2, pasal 3, saya juga masukkan pasal 5, kemudian junto pasal 55, kemudian saya lapis dengan pasal 345 Undang-Undang TPPU. Walaupun ada rekan yang bilang harus dibuktikan dulu predikat crime-nya whatever, tapi sebetulnya kalau namanya ini extraordinary crime dan sudah didalilkan angka kerugian yang sangat fantastis, artinya negara tidak boleh kalah. Nah, tugas kita sebagai praktisi hukum atau defense atau yang pembela atau penasehat hukum dari para tersangka di lapangan, kuncinya cuma satu, kita harus teliti saja. Jangan membuat opini yang nggak penting sehingga kita kelihatan bodoh,
tapi kita harus membantu pemerintah menyelesaikan akar masalah ini atau korupsi, tapi dengan teknik yaitu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan keadilan dan yang namanya kejujuran lah, bahwa sebetulnya penyelesaian perkara ini bukan dengan teknik sogok menyogok Mahkamah Agung atau dan segalanya, tapi ini dengan pembuktian di muka pengadilan. Kenapa saya berkata sedemikian? Ini bulan baik. Ya, setelah lagi Lebaran, nah, artinya kalau kita bisa bersih-bersih, kenapa nggak mulai dari sekarang? Itu ancaman. Kalau pasal 2 itu 4 tahun minimum, maksimum 20 tahun. Pasal 3 minimum 1 tahun, maksimum 20 tahun, dendanya 1 miliar masing-masing. Kalau pasal 5, saya belum baca tuh, tapi bisa dibaca sendiri. Kalau 5-5-nya itu sepertiga dari hukuman dari maksimalnya. Kemudian kalau pasal 345 itu kemungkinan besar bisa 20 tahun juga. Tergantung ya. Kalau namanya dari bunyi pasal sendiri sebetulnya itu maksimum 20 tahun. Nah, cuman kalau misalnya jaksa berpikir bahwa ini kasarannya, ya angkanya fantastis sekali ya, 271 triliun. Saya pernah berseloroh di media sosial, Bang, terutama TikTok ya, saya bilang, ada yang nanya sama saya, 271 triliun itu bisa buat apa? Itu warga negara Indonesia, 270 juta, kita traktir satu harian itu beli pempek, itu bisa semuanya kita traktir sampai seminggu. Tahu nggak 1 juta itu? Ya kan? Kalau kita beli pempek, itu seminggu baru habis itu. Bayangin 271 triliun. Ini ngenes banget kalau memang kejaksaan ingin menegakkan ultimum remedium terhadap para pelaku korupsi, terutama tambang ya, di PT Timah ini. Dia pasti akan mengejar yang paling tinggi. Oke, paling tinggi 20 tahun, tapi kalau misalnya beranggapan ini sudah parah sekali, seumur hidup pasti dia akan kejar, dituntut itu. Hukuman mati kah belum pantas atau gimana? Kalau saya terus terang dari awal, kalau namanya untuk pro korupsi ini, saya ingin ya mendukung para anggota DPR RI ya, anggota wakil rakyat kita seperti Cina lah, kita bersih lah. Kalau namanya korupsi itu harus ada hukuman maksimumnya mati. Karena kenapa? Kalau tidak, nggak bakal bersih ini negara, nggak bakal maju kita. Kapan lagi? Umur udah makin tua, ya kan? Generasi makin berlanjut, tapi tetap aja kok kita nggak bisa membersihkan negara kita dari korupsi. Karena kenapa? Hukuman terlalu ringan.